Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam pengajian Asmaul Husna yang untuk kali ini akan membahas asma Allah Al-Qadir. Al-Qadir itu merupakan asma Allah, merupakan nama Allah yang antara lain terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 20 itu dijelaskan hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kalau bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi. Mereka berjalan di bawah sinar kilat itu setiap kali kilat itu menyinari mereka. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan ketika gelap datang karena kilat itu tidak menyinari mereka, mereka berhenti, mereka berdiri. Walau sya'allah, kalau Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, pasti Allah akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Jamaah rahimakumullah, lafaz qadir sebagai salah satu asma Allah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang baru saja kita baca dan kita artikan ini adalah menunjukkan suatu pengertian bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjatuhkan siksa kepada pendurhaka, yang di dalam ayat itu siapa pendurhakanya adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Bagaimana kekuasaan Allah menjatuhkan siksa itu? Bisa seketika itu atau nanti di akhirat. Kekuasaan Allah melakukan sesuatu dilakukan sekarang atau nanti itu terkait dengan kehendaknya. Oleh karena itu, di situ dapat kita pahami bahwa kekuasaan Allah itu bisa dilakukannya sekarang atau dilakukannya nanti di akhirat.
Jadi kalau sekarang ada pendurhaka yang bisa ke sana kemari, bahkan bisa menjadi lebih kaya dari orang-orang mukmin, kita tidak usah kaget. Karena itu Allah menunda menjatuhkannya siksa itu kepada mereka. Itulah antara lain makna yang terkandung di dalam ayat Allah dalam surah Al-Baqarah tadi. Sekarang bagaimana meneladaninya? Bagaimana meneladaninya ini ada di dalam kitab An-Nabilusi 2 poin. Yang pertama, wa sya'nul abdi ayyakuna muftaqiran ilallahi azza wa jalla. Hamba itu kalau ingin meneladani sifat Allah atau asma Allah Al-Qadir, itu di dalam dirinya harus ada sikap lahir dan batin bahwa dia itu memerlukan Allah, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nggak bisa diartikan misalnya kalau ada orang yang bekerja itu dia berarti tidak membutuhkan Allah. Bukan begitu. Bekerja itu menjadi kewajiban kita. Kita melakukannya. Hasil itu Allah yang menentukan. Jadi, oleh karena itu kita memerlukan Allah, membutuhkan Allah. Satu, untuk bisa bekerja. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, kalau kita membutuhkan Allah itu, maka bentuknya antara lain, kalau sudah berhasil, dia akan mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah. Jangan pernah mengatakan misalnya, kalau berhasil, dia bilang, wah inilah karyaku. Karyaku betul yang menghasilkan itu. Tapi betapa besar, berapa kecil, dalam jumlah yang tertentu atau jumlah yang lebih banyak lagi, semuanya itu karena fadlnya Allah. Dan fadlnya Allah itulah yang kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian kita wa ayya'tarifa bi dha'fihi amama Allah azza wa jalla. Yang kedua, kita harus mengenali diri kita itu lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang kuat. Oleh karena itu, kalau kita ingin kuat, kita harus mencontoh sifat Allah Al-Qadir ini dalam bentuk tadi. Kita memerlukan Allah. Makanya ketika akan berangkat kerja, kita berserah diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Dan aku bekerja ini, aku berangkat kerja ini, oleh karena ada daya dan kekuatan yang berasal dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa bekerja tanpa daya dan kekuatan yang Allah berikan. Oleh karena itulah kita memerlukan, kita membutuhkan, kita sangat bergantung kepada fadlnya. Dan yang kedua, al-mu'minu ya'lamu ilmal yakin. Orang mukmin harus tahu dengan pengetahuan yang yakin. Anna amrahu kullahu biyadillah. Bahwa semua urusannya adalah di tangan Allah. Wa annal khaira kullahu min indillah. Kebaikan itu berasal
dari Allah. La rafi'a wala khafidha. Tidak ada yang mengangkat dirinya dan tidak ada yang menghinakan dirinya. Wala mu'izza wala mudhilla. Tidak ada yang memuliakan dia dan tidak ada yang menghinakan dia. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya wajar kalau kita itu sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah akhlak mulia yang mesti menjadi ciri pribadi kita, hiasan pribadi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Al-Qadir ini dengan meneladaninya kita akan mendapatkan fadlnya Allah yang lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.